Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membedah secara mendalam siapa sosok Hideyuki Ashihara, seorang praktisi jenius yang merevolusi cara bertarung full kontak melalui konsep pergerakan posisi atau sabaki. Kita tahu betapa kuatnya dampak pemikiran Ashihara dalam mengubah peta karate dunia. Namun, kejayaan sebuah pemikiran tidak akan pernah bertahan tanpa adanya murid yang mampu menyerap, menguji, dan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dari sekian banyak murid yang pernah digembleng di dojo Ashihara, ada satu nama yang tampil sangat menonjol. Ia tidak hanya menyerap seluruh esensi sabaki, tetapi juga membuktikannya di atas matras turnamen paling keras di Jepang, hingga akhirnya mendirikan alirannya sendiri. Sosok itu adalah Joko Ninomiya, kanco dari aliran Enshin Karate. Bagaimana perjalanan seorang murid emas Hideyuki Ashihara ini bertransformasi dari juara nasional Jepang menjadi master dunia? Mari kita bedah rekam jejaknya. Joko Ninomiya lahir pada tahun 1954 di prefektur Ehime, Jepang. Di masa remajanya, keputusan terbesar dalam hidup Ninomiya adalah melangkah masuk ke dojo tempat Hideyuki Ashihara mengajar. Seperti yang pernah kita bahas saat mengulas sosok Ashihara, metode latihan di dojonya sangatlah berbeda dari kebanyakan dojo saat itu. Ashihara tidak suka adu bentur otot secara kaku. Ia menekankan footwork, kontrol jarak, dan melangkah ke area blind spot atau sudut buta lawan. Joko Ninomiya muda menyerap gaya ini dengan sangat cepat. Bagi Ninomiya, Ashihara bukan sekedar instruktur, melainkan figur guru yang membentuk fondasi bertarungnya. Di bawah bimbingan langsung sang maestro, Ninomiya dilatih untuk tidak hanya mengandalkan refleks, tetapi juga kecerdasan posisi. Ia belajar bagaimana memanfaatkan momentum dorongan lawan untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Hubungan guru dan murid ini begitu dekat, menjadikan Ninomiya sebagai salah satu murid paling terpercaya saat Ashihara mulai mengembangkan dan menyebarkan sistem pergerakan barunya secara lebih luas. Ujian terbesar dari efektivitas teknik sabaki yang dipelajarinya dari Ashihara terjadi di arena pertandingan full contact. Puncak prestasi bertarung Joko Ninomiya terukir indah pada tahun 1978 di 10th All Japan Open Karate Tournament. Turnamen open weight tanpa kelas berat badan ini adalah ajang pembuktian fisik dan mental yang sangat brutal. Namun, Ninomiya tampil dominan. Menggunakan kombinasi kelincahan, pengalihan sudut serangan, dan timing sabaki yang presisi, ia berhasil menumbangkan lawan-lawan yang bertubuh lebih besar darinya hingga keluar sebagai juara pertama. Kemenangan ini membuktikan keunggulan analisis teknis yang ia pelajari dari gurunya. Setelah kemenangan bersejarah tersebut, atas dorongan dan restu dari Hideyuki Ashihara, Ninomiya dikirim ke Amerika Serikat untuk membuka jalan bagi pengembangan bela diri ini di barat. Ia menetap dan mendirikan dojo di Denver, Colorado. Di sana, Ninomiya harus mengadaptasi tekniknya untuk menghadapi praktisi-praktisi Amerika yang memiliki postur jauh lebih jangkung dan besar, sekaligus menguji daya tahan prinsip sabaki di skala internasional. Seiring berjalannya waktu, dinamika perkembangan organisasi dan visi teknis membawa Ninomiya pada persimpangan jalan. Pada tahun 1988, Joko Ninomiya mengambil keputusan besar untuk berpisah secara resmi dari organisasi Ashihara Karate dan mendirikan alirannya sendiri, Enshin Karate. Langkah ini bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan evolusi. Meskipun berdiri sendiri, Joko Ninomiya selalu mengakui dengan jujur
bahwa akar pemikirannya berasal dari didikan Hideyuki Ashihara. Di Enshin Karate, Ninomiya menyempurnakan prinsip sabaki dengan menambahkan variasi sapuan kaki, sweeps, tangkapan, serta bantingan yang lebih mengalir. Ia memilih lambang lingkaran terbuka untuk Enshin, melambangkan proses belajar yang tak pernah selesai dan keterbukaan pikiran. Untuk menguji konsep ini, Ninomiya menggelar Sabaki Challenge, sebuah turnamen full kontak tahunan yang sangat ikonik. Di turnamen ini, poin tidak hanya diberikan untuk pukulan atau tendangan bersih, tetapi juga untuk keberhasilan mengeksekusi bantingan dan penguasaan posisi yang lahir dari konsep dasar sabaki. Jika dalam pembahasan Ashihara dulu, kita melihat sosok sang jenius yang mendobrak tradisi, maka pada sosok Joko Ninomiya, kita melihat sang praktisi yang berhasil mewujudkan dan menyempurnakan teori tersebut di atas matras dunia. Dari perjalanan Joko Ninomiya, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Menjadi murid yang menyerap dan mengembangkan. Seorang murid yang baik tidak hanya meniru gurunya, tetapi mampu membuktikan ilmu tersebut dan membawanya lebih jauh. Efisiensi posisi atas benturan fisik. Sabaki mengajarkan bahwa kecerdasan memanfaatkan sudut atau angle akan selalu mampu mengalahkan kekuatan kasar semata. Rasa hormat pada akar. Meskipun pada akhirnya mendirikan Enshin Karate, Joko Ninomiya tetap menaruh rasa hormat yang mendalam atas fondasi yang telah dibangun oleh Hideyuki Ashihara. Sebuah perjalanan luar biasa dari seorang murid dojo di Ehime menjadi juara nasional hingga menjadi kanco dari aliran internasional yang disegani. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berikan like pada video, klik subscribe untuk berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda di dojo. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.